Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Meningkatkan Keterampilan Abad 21 melalui Pembelajaran PKR. Di sini saya selaku moderator Muhammad Faridi dan di sebelah saya selaku pemateri 1 Dr. Jana, selanjutnya sebagai pemateri 2 Sarah Nadia, selanjutnya sebagai pemateri 3 Trisutri Lestari, selanjutnya sebagai pemateri 4 Anasia. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan. Yang pertama, saya berikan waktu kepada pemateri 1 Dr. Jana, dipersilahkan. Yang pertama, mengenai strategi pembelajaran abad 21. Paradigma pembelajaran abad 21 ini menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, mampu menguasai teknologi informasi komunikasi, dan mampu berkolaborasi. Dari sini, mampu berpikir kritis siswa itu mampu mensikapi ilmu dan pengetahuan dengan kritis, mampu memanfaatkan ilmu itu dan mampu menghubungkan ilmu itu dalam kehidupan dunia nyata. Yang kedua, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi ini merujuk pada kemampuan dia dalam mengidentifikasi, mengakses, memanfaatkan, dan mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi. Selanjutnya, mampu berkolaborasi. Mampu berkolaborasi di sini berarti siswa itu mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan sinerginya. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Selanjutnya, mengenai proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis siswa ini tidak dapat dilakukan dengan proses pembelajaran satu arah. Dikarenakan pembelajaran satu arah ini atau pembelajaran yang berpusat pada guru ini akan membelenggu kekritisan siswa dalam mensikapi suatu materi ajar. Nah, karena ketika siswa ini menerima materi dari satu sumber saja, dengan kecenderungan menerima, siswa ini akan tidak dapat mengkritisi materi ajar tersebut. Nah, cara yang tepatnya bagaimana? Yang pertama, kemampuan berpikir kritis ini bisa dibangun dengan mendalami materi dari sisi-sisi yang berbeda dan menyeluruh yang dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi bukan hanya pembelajaran yang berpusat pada guru saja, tetapi siswa ikut berperan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, kemampuan guru dalam menghubungkan ilmu dengan dunia nyata dilakukan dengan mengajak siswa melihat kehidupan dalam dunia nyata. Nah, seperti halnya dengan memaknai materi ajar dengan kehidupan nyata itu sangat penting untuk mendorong motivasi siswa, karena pada dasarnya siswa SD ini masih berpikir konkret. Jadi ketika guru mampu menghubungkan materi ajar itu dengan kehidupan nyata, dengan praktik kesehari-hariannya, itu bisa meningkatkan kemampuan menguasai materi dari siswa. Selanjutnya, mengenai penguasaan teknologi informasi komunikasi dan kecakapan kolaborasi. Penguasaan teknologi informasi ini harus dilakukan oleh semua guru pada semua mata pelajaran. Penguasaan teknologi informasi di sini bukan hanya dalam tataran pengetahuannya saja, namun bagaimana praktik pemanfaatannya juga. Yang kedua, siswa memanfaatkan sumber-sumber digital baik yang offline maupun yang online, membuat produk berbasis TIP baik yang audio visual maupun yang audio. Mengenai kecakapan kolaborasi ini menunjukkan sikap penerimaan terhadap orang lain, berbagi dengan orang lain, dan bersama-sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama. Paradigma pembelajaran kolaboratif ini memfasilitasi siswa berada dalam peran masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya. Terima kasih atas penjelasan dari materi 1. Selanjutnya saya beri waktu kepada pemateri 2 untuk penjabaran.
Selanjutnya, BERS menegaskan bahwa strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mencapai kecakapan abad 21 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif. Variatif dengan mengetahui banyak kosakata dapat memudahkan atau berkomunikasi seperti ingin menyampaikan sesuatu ataupun pendapat kita. Kesempatan dan aktivitas yang belajar bervariatif, tidak menonton atau tidak itu saja. Metode pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi yang hendak kita capai. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi, memfasilitasi siswa mengikuti perkembangan teknologi dan mendapatkan berbagai macam sumber dan media belajarannya. Sebagai akhir dari sebuah proses pembelajaran, penilaian formatif atau adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksud untuk memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Melalui penilaian formatif dan didukung dengan penilaian oleh diri sendiri, siswa terpantau tingkat penguasaan kompetensinya dan berguna dalam melakukan penampakan pada saat pembelajaran didesain dalam kelompok. Pandangan BERS tersebut memperjelas bahwa proses pembelajaran untuk menyiapkan siswa memiliki kecakapan abad 21, menuntut kesiapan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru memegang peran sebagai fasilitator pembelajaran. Siswa difasilitasi berproses menguasai materi ajar dengan berbagai sumber belajar yang dipersiapkan. Guru bertugas mengawal proses pembelajaran berlangsung dalam kerangka penguasaan kompetensi, meskipun pembelajaran berpusat pada siswa. Terima kasih atas penjabarannya Kementerian 2. Selanjutnya saya berikan waktu untuk penjabarannya kepada pengajar ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan guru di abad pembelajaran di abad 21. Di sini guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang tertumpu dan melaksanakan 4 bulan belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan. Yang pertama itu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui, yaitu proses belajar yang untuk mengetahui dan memahami suatu pengetahuan untuk pendidikan, dan ilmu pengetahuan tersebut juga diajarkan kepada siswa, dan siswa diharapkan mampu memahami, mengetahui, dan menemukan pengetahuan yang lain. Yang kedua itu ada learning to do atau belajar melakukan atau mengerjakan. Di sini guru memberikan bekal-bekal pengetahuan untuk pendidikan kepada siswa seperti keterampilan dalam bidang-bidang lain, dan peserta didik itu diharapkan mampu membentuk konsep, prinsip, atau cara untuk menyelesaikan masalah secara konkret. Yang ketiga itu ada learning to live together atau belajar hidup untuk hidup bersama. Di sini guru mengajarkan bahwa toleransi antara satu siswa dengan siswa lain, baik itu perbedaan agama, suku, atau warna kulit. Di sini juga bukan hanya di dalam lingkungan sekolah, tapi dalam lingkungan masyarakat juga diharapkan peserta didik itu mampu untuk mentoleransi apapun agama yang ada di dalam masyarakat dan bersikap damai sesama manusia. Yang keempat itu adalah learning to be atau belajar untuk menjadi atau mengembangkan diri sendiri. Di sini guru mengajarkan bahwa peserta didik itu harus mampu mandiri dan memiliki percaya diri dimanapun mereka berada, baik itu di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau di lingkungan lainnya. Dan pengarahan pembentukan watak siswa atau pengendalian diri, emosi, dan tingkah laku siswa itu sendiri. Guru juga di sini harus mengikuti tren dan teknologi yang sesuai di zaman sekarang. Juga menganjurkan pemikiran ke depan untuk siswa, misalnya
dia ada bakat di bidang apa, itu guru bisa mendukung dan juga mengarahkan siswa sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dan di sini ada guru juga harus memiliki manfaat besar memiliki manfaat besar potensi kemampuan pada siswa, yaitu mengembangkan analisis kritis dan keterampilan komunikasi siswa. Jadi guru ini membantu siswa, misalnya kan siswa SD itu kan kadang berkomunikasi kepada orang itu kan agak tertutup, agak lambat atau malu. Di situ guru harus mengarahkan siswa agar berkomunikasi kepada siapapun itu secara baik dan lancar. Dan yang ketiga itu mempersiapkan kaum muda untuk kehidupan di masyarakat. Di sini artinya guru juga mempersiapkan siswa bukan hanya dalam pembentukan watak, tetapi dalam ilmu pengetahuan, keterampilan itu juga guru mempersiapkan siswa itu dibekali dalam sekolah itu dibentuk untuk menjadi pribadi yang memiliki keterampilan khusus atau memiliki pengetahuan yang luas. Setelah itu guru juga mengarahkan siswa bahwa setiap tempat itu ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya di dalam sekolah kayak disiplin waktu, pakaian yang harus rapi. Itu bukan hanya di sekolah juga, tapi di masyarakat juga harus menjaga sikap dan menaati peraturan-peraturan yang ada di setiap tempat. Yang terakhir itu guru juga mengarahkan siswa ke arah ekstrakurikuler sekolah. Misalnya di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler seperti bulu tangkis atau tarian, itu kan guru ini membangkitkan semangat siswa agar bukan hanya ilmu pengetahuan aja yang harus dikembangkan, tetapi keterampilan dalam ekstrakurikuler itu juga mampu meningkatkan bakat mereka. Guru juga mempersiapkan siswa agar dua kepemimpinannya ada sejak dini, yaitu misalnya dalam pemilihan ketua kelas di dalam kelas itu juga membantu mental siswa agar berani untuk menjadi pemimpin di dalam kelas dan berani mengemukakan pendapat dimanapun itu, ya, tetapi dengan batas yang wajar dan tetap menggunakan peraturan yang ada. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya diberikan waktu pada pemateri keempat. Silakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang meningkatkan keterampilan melalui pembelajaran PKM. Pembelajaran PKM di SD memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk warga negara yang cerdas dan terampil yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi pembelajaran PKM di sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran PKM. Yang pertama ada melatih siswa dalam berpikir kritis. Contohnya, memberi pertanyaan kepada siswa, misalnya, menurutmu kenapa hal ini bisa terjadi? Yang kedua, melatih siswa mengenal, memilih, dan memecahkan masalah sendiri. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, melatih siswa untuk berpikir dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran PKM bertujuan untuk melakukan proses pembangunan karakter bangsa. Pembelajaran PKM yang memiliki peranan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya.
Terima kasih untuk para pemateri yang sudah menjabarkan para materinya yang bermanfaat. Kami di sini akan membuka sesi pertanyaan sebanyak 2 orang. 2 katanya? Mana ya? Arba baru katanya? Belum, ini yang tanya. Bapak belum juga? Bentar.